Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Hiban Hardian dari kelas 43 UGI NIM A11 20241597. Kali ini akan mempresentasikan dan juga melakukan report terhadap proyek akhir mata kuliah penambangan data. Langsung saja. Baik, berikut adalah laporan proyek akhir yang dimana berjudul Klasifikasi Resiko Stres Mahasiswa di Indonesia berdasarkan pola akademik dan aktivitas harian menggunakan algoritma random forest. Laporan ini disusun oleh kelompok 1 yang dimana merupakan kelompok saya. Latar belakang. Seperti yang kita tahu, kesehatan mental mahasiswa berperan penting dalam menunjang motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa tersebut. Namun, tekanan tugas, tuntutan prestasi, dan perubahan gaya hidup sering memicu stres. Tingginya persentase mahasiswa yang mengalami gangguan mental menunjukkan perlunya deteksi dini berbasis data agar institusi universitas dapat melakukan intervensi secara tepat. Penelitian ini menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan risiko stres mahasiswa berdasarkan bermacam-macam faktor, seperti faktor akademik, gaya hidup, dan sosial ekonomi. Model ini dievaluasi menggunakan metrik klasifikasi serta diimplementasikan dalam aplikasi web berbasis Streamlit sebagai alat screening awal yang praktis bagi lingkungan kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan tingkat risiko stres mahasiswa berdasarkan data akademik, gaya hidup, dan sosial ekonomi. Nomor 2. Mengevaluasi kinerja model random forest dalam memprediksi risiko stres mahasiswa menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix. Dan selanjutnya nomor 3, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko stres mahasiswa pada modeling yang dilakukan. Selanjutnya, rumusan-rumusan masalah yang ada, yakni nomor 1, bagaimana kita menerapkan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan risiko stres mahasiswa berdasarkan data akademik dan aktivitas harian. Kedua, bagaimana performa modal random forest dalam memprediksi risiko stres mahasiswa berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan confusion matrix. Lalu terakhir, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi risiko stres mahasiswa berdasarkan analisis feature importance pada model random forest. Tinjauan studi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa machine learning efektif untuk klasifikasi stres mahasiswa. Terdapat salah satu publikasi yang menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Namun, beberapa studi lain menunjukkan bahwa random forest memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan dengan decision tree dan logistic regression karena kemampuannya menangani hubungan non-linear serta mengurangi overfitting melalui ensemble learning. Oleh karena itu, random forest dipilih sebagai metode utama dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan machine learning. Penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan diimplementasikan dalam bentuk sistem prediksi berbasis web. Metode yang digunakan adalah klasifikasi supervised learning dengan algoritma random forest. Variabel-variabel penelitian dan dependen yang ada pada penelitian ini adalah: pertama, ada variabel numerikal seperti umur, jam belajar per hari, jam tidur per hari, dan IPK, dan juga jumlah tugas besar per minggu. Ada juga variabel kategorikal seperti gender, jurusan atau program studi, frekuensi olahraga, pemasukan keluarga, dan status hubungan. Lalu yang terakhir ada variabel dependent yang merupakan hasil atau target dari setiap data yang ada di penelitian ini. Seperti label sehat menunjukkan mahasiswa dengan risiko stres yang rendah, sedangkan label risiko stres menunjukkan mahasiswa dengan potensi risiko stres yang tinggi. Tahapan penelitian ini mengikuti tahapan CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, dengan pengumpulan data, pre-processing data, modeling, dan evaluation, kemudian deployment. Pre-processing data dan metrik evaluasi. Data dilakukan pre-processing dengan langkah-langkah sebagai berikut: pembersihan data, normalisasi data, encoding data, dan splitting data. Matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model adalah seperti yang ada pada tabel ini. Metrik akurasi mengukur proporsi prediksi yang benar. F1 score mengukur harmonic mean dari precision dan recall. Confusion matrix menunjukkan distribusi prediksi true negatif, false, dan false negatif. Classification report, laporan precision, recall,
dan F1 per kelas. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah pertama, input data mahasiswa, lalu pre-processing, training, dan evaluasi performa model. Kemudian dilanjutkan dengan deployment prediksi, risiko stres dengan probabilitas ketepatan prediksi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, algoritma random forest berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan mental mahasiswa melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing, pembangunan, dan evaluasi model. Dataset diproses dengan normalisasi dan encoding variabel agar dapat digunakan secara optimal oleh model. Evaluasi menggunakan metode klasifikasi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi kesehatan mental mahasiswa. Model kemudian diimplementasikan dalam aplikasi yang berbasis Streamlit sebagai sistem peringatan dini yang interaktif dan mudah digunakan untuk mendukung deteksi risiko stres mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan dari deployment Streamlit-nya. Di sini kita bisa lihat ada header, prediksi risiko stres mahasiswa, dengan subheader, sistem prediksi berbasis random forest untuk membantu mengidentifikasi risiko stres pada mahasiswa. Kemudian kita ada sedikit sneak peek dari datasetnya. Ada total data 3000, akurasi model 93,3%, data sehat ada sekitar segini, dan data risiko stres ada segini. Kemudian kita disuguhkan dua kolom. Kolom pertama menunjukkan distribusi label, dan kedua menunjukkan distribusi gender. Jadi kita bisa melihat nih, berapa sih visualisasi data yang sehat dan data yang risiko stres. Kemudian berapa sih yang perempuan dan berapa sih yang laki-laki. Lalu kita juga ada contoh data yang menunjukkan 10 data teratas, yang dimana nanti pengguna dapat melihat dataset yang digunakan beserta dengan fitur-fiturnya dan juga target fiturnya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke prediksi. Oh ya, di sini kita juga ada sidebar yang dimana membantu navigasi di deployment web ini. Ada beranda, prediksi, analisis data, dan performa model. Dan juga tentang aplikasi, sedikit penjelasan di sini. Selanjutnya untuk ke fitur utamanya, yaitu prediksi risiko stres mahasiswa. Pertama, perlu kita kasih disclaimer bahwa aplikasi ini diuntukkan untuk mahasiswa S1 dengan rentang umur maksimal 25 tahun dan hasil prediksi ini bukanlah diagnosa medis, jadi harap tidak mempercayai 100%. Pertama kita bisa input jumlah data yang ingin diprediksi, maksimal 5 data. Ada nama mahasiswa, mahasiswa namanya Kira, gendernya perempuan, umurnya dia 19, jurusan teknik infor, status jomblo, pemasukannya sedang, frekuensi olahraga sedang, jumlah tugas keterangan sedikit, jumlah tidurnya banyak, dan belajar perharinya sedikit dengan IPK yang 3,5. Jika kita prediksi, maka akan menunjukkan hasil seperti ini. Hasil prediksi data ke-1 dengan warna hijau yang menunjukkan bahwa ia sehat dan memiliki risiko stres yang rendah. Probabilitas sehat menunjukkan sehat sekitar 92,7% dan risiko stres 7,3%. Lalu juga ada saran-saran yang dipersonalisasi sesuai dengan dataset yang dimasukkan, seperti pola tidur Anda sudah ideal, kebiasaan olahraga kadang sangat baik, dan IPK 3,5 menunjukkan performa akademik yang baik. Lalu, pada deployment ini kami juga memiliki download kartu hasil. Jadi, semisal kita sudah melakukan prediksi, kita juga bisa mendownload hasilnya. Hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Hasil prediksi risiko stres, nama mahasiswa Kira, sehat, probabilitas sehat, menada ringkasan data umur, tidur, PK, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pada bagian navigasi analisis data. Pada bagian ini, user dapat melihat analisa data yang digunakan. Kurang lebih seperti ini. Ada distribusi fitur, misal jam tidur per hari. Menunjukkan jam tidur semakin sedikit, maka menunjukkan tingkat stres yang cukup tinggi ya, seperti ini. Ada jumlah tugas besar minggu, semakin banyak tugas besarnya, maka risiko stresnya makin tinggi. Bisa dilihat seperti ini, jumlah 4 minggu, maka seperti ini. Ada juga distribusi seperti ini.
Kemudian ada korelasi, analisis korelasi antar fitur, dan statistik fitur-fitur yang ada. Lalu terakhir, saya akan menjelaskan bagian pada navigasi performa model. Bagian ini ditunjukkan kepada user untuk user dapat memantau apa aja sih performa model dari random forest yang digunakan oleh kelompok 1, yaitu kelompok kami. Metrik evaluasi menunjukkan akurasi 93,3% yang dimana sangat bagus pada kolom 1. Pada kolom sebelahnya ini kolom 2, ada confusion matrix menunjukkan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Lalu di bawahnya ada hal yang penting, yakni fitur paling berpengaruh. Jadi pada dataset, apa sih fitur yang paling mempengaruhi dari prediksinya? Jika kita lihat di sini, yang paling mempengaruhi adalah jam tidur per hari, PK, dan jarang. Itu adalah top 3 atau top 3 dari yang mempengaruhi prediksi paling banyak, paling bagus, paling mempengaruhi. Bisa kita lihat, semakin tinggi nilai importance, semakin besar pengaruh fitur tersebut terhadap prediksi. Lalu untuk tentang model, parameter model ini menunjukkan algoritma random forest. Jumlah tree-nya ada 200, max depth-nya 4 saja, random state 42, dan test size 20%. Ini untuk fitur-fitur yang digunakan. Ada numerik dan kategorikal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang sudah ditulis, yang sudah dibuat untuk menjalankan project deployment ini. Pertama, saya akan menjelaskan proses pemrosesan datanya. Kita load datanya, dan file path-nya harus benar, data raw dataset.csv. Setelah kita load, kita pada dataset, bisa dilihat pada dataset IPK, pada dataset yang ada IPK ya, ini merupakan dataset yang paling berantakan karena banyak struktur input yang tidak sama dan memengaruhi performa model, seperti ada penggunaannya koma, 3 koma, kemudian juga penggunaan titik, 3.1, makanya bisa memengaruhi model apabila tidak dibersihkan. Kita bersihkan, kita replace ininya, koma dan semacamnya, kita buat float, lalu setelah kita bersihkan kita return val float. Lalu pada saat proses fungsi preprocessing data, kita panggil fungsi ini, apply clean IPK, kita convert numeric columns menjadi numeric type yang benar pada jam belajar per hari, jam tidur per hari, IPK, jumlah tugas, dan jumlah tugas besar per minggu. Kita juga normalisasi numeric features. Lalu, setelah di pre-processing semuanya, kita jalankan fungsi def get processing untuk mengambil fungsinya, untuk mengambil data-data yang sudah dibersihkan dan di return pada stats. Selanjutnya, pada model training, kita import dulu yang diperlukan, sama juga seperti di data pre-processing tadi. Lalu kita langsung saja train model, pre-process data menggunakan data yang tadi yang sudah diproses, di pre-processing. Kita pecah, kita define numeric fiturnya apa saja, kategorical fiturnya apa saja. Kemudian kita prepare datanya, kita drop label target di sini pada dua-duanya, karena jika diikutkan maka akan takutkannya nanti mempengaruhi akurasi modeling. Kita split data juga, xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Untuk test size-nya berupa 0,2 yakni 20% dengan random set 42. Kita gunakan juga preprocessor, transformers, 6, pass-through, numeric features, categorical, one-hot encoder. Jadi untuk one-hot encoder maka akan mengubah data-data yang kategorikal menjadi numerical. Kemudian ini pipeline atau parameter untuk algoritma random forest classifier. Lalu kita train modelnya seperti ini. Kita evaluasi, yield, accuracy, F1, dan confusion matrix. Lalu data-data ini kita masukin ke get processing stats. Kita simpan di sini dan kita return ini hasilnya. Selanjutnya utils.py. Seperti yang kita lihat tadi, kita kan ada fitur mendownload gambar pada saat selesai prediksi. Nah, fitur itu dijalankan melalui kode ini.
hasil prediksi risiko stres, nama mahasiswa sesuai yang kita input tadi, kira, probabilitas sehat, risiko sehat, berdasarkan hasil prediksinya. Semuanya dijalankan di kode ini. Selanjutnya, untuk save model, pada save model, ini tuh kita tugas dari bagian ini untuk menyimpan model ketika adanya perubahan pada dataset. Maka pada save model akan menjalankan yang sudah dijalankan tadi, ini, kemudian model performance, save model, save processing stats, lalu kita save semua. Lalu untuk selanjutnya kita akan menjelaskan deployment streamlet-nya. Kita mulai saja dengan app.py. Ada app.py, ini menunjukkan main page, bukan main page sih sebenarnya, page secara keseluruhan. Split saja ya biar lebih enak. Sebentar. Nah, bisa kita lihat. Yang kita perlukan terlebih dahulu adalah import streamlet dan sesuatu yang lain-lain yang penting. Kita import juga macam-macam dari data, train model, ke custom, dan lain-lain. Lalu, page config-nya, page title, prediksi risiko stres mahasiswa, page icon. Jadi ini, pada di atas ini. Lalu, markdown, kita juga ada sidebar ini. Develop and train untuk train model. Lalu selanjutnya ada dev main, yang dimana merupakan main page-nya lah, bisa dibilang seperti itu. Markdown, main header, prediksi risiko stres mahasiswa, seperti ini. Terus ada subheader-nya juga sama. Lalu selanjutnya untuk sidebar-nya ada beranda di sini, prediksi, analisis data, dan performa model ada juga di sini. Lalu di bawahnya ini ada tentang aplikasi, ini sedikit snippet dari aplikasi kita, penjelasan sedikit. Lalu selanjutnya adalah kode untuk perpindahan navigasi. Misal kita pencet beranda, maka show home page. Kita pencet prediksi, show prediction page. Analisis data, show analysis page. Show performa model, show model performance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan home.py-nya. Pada fungsi home.py, bisa kita lihat ringkasan dataset ditampilkan ya, ada di sini. Kemudian ada metrik-metrik kolom-kolomnya, kolom 1, 2, 3, dan 4 ditampilkan juga. Selanjutnya ada kolom 1, distribusi label. Ini. Kolom 2, distribusi gender. Ini. Lalu yang terakhir ada stdium, ada sampel data, bisa kita lihat dengan menggunakan df.head yang dimana menunjukkan 10 data teratas. Selanjutnya, saya akan jelaskan ada prediction.py. Pada bagian ini, bisa kita lihat prediksi risiko stres tampil ada di sini. Disclaimer juga ada. Lalu ini, main point-nya di sini nih. Jumlah data yang ingin diprediksi maksimal 5. Di sini kita bisa pilih 1 sampai 5. Lalu data yang ada di sini disimpan ke data batch. Misal 5, maka data batch-nya ada 5. Oke. Ya. Tuh. Selanjutnya, kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 menunjukkan dari sini sampai sini. Mahasiswa, gender, laki-laki, jurusan, umur, dan semacamnya. Kolom 2 juga sama. Ya, ini dari sini sampai sini. Nah, tadi kan ada nih data batch. Data batch gunanya apa sih? Data batch berarti menyimpan data yang dimasukkan user untuk nanti diprediksi. Misal datanya seperti ini, satu mahasiswa, dan seperti ini prediksi sekarang. Data yang kita input tadi disimpan, dan nantinya akan digunakan untuk prediksi di bawah. Selanjutnya ada tombol prediksi sekarang, ini, reset form, ini. Nah, data yang tadi diinput ke dalam ini,
lalu kemudian melakukan pred model predict menggunakan input df data yang tadi. Bila ID menunjukkan sehat, maka menunjukkan sehat. Ini. Nah, seperti ini. Sehat, centang sehat, resiko stres rendah. Apabila menunjukkan stres, resiko stres berpotensi mengalami stres. Lalu pada di bawahnya ada kolom 1, kolom 2, probabilitas sehat, dan probabilitas resiko stres. Nah, di bawah ini adalah saran-saran yang direkomendasikan dan personalisasi berdasarkan dataset yang diinput oleh user. Ya, kita lihat ada banyak nih. IPK 3,45 menunjukkan performa akademik yang baik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada saran untuk tetap optimal, bisa kita lihat di sini. Nah, terakhir ada fungsi generate certificate image yang mana menggunakan tombol ini tadi sudah saya showcase. Ini. Nah, ada satu yang belum saya showcase, yaitu tombol reset from. Tombol reset from digunakan apabila kita ingin mengisi data lagi. Kita pencet. Nah, maka bagian input prediksi akan di reset ke default state-nya, sehingga user bisa melakukan prediksi lagi. Selanjutnya, pada bagian analisa data, bisa kita lihat analisis data muncul, tab 1, tab 2, dan 3, distribusi, korelasi, dan statistik. Fitur ini distribusi fitur berdasarkan label, kita bisa pilih fiturnya, coba di sini. Ada histogramnya juga, dan boxplot seperti ini. Boxplot menggunakan kode ini, dan histogram menggunakan kode ini. Lalu di tab kedua, yang menggunakan korelasi, menampilkan bar chart seperti ini. Dengan sama seperti tadi bisa drop down milih. Lalu ada statistik, menunjukkan data-data dari dataset seperti jumlah, rata-rata, standar deviasi, minimal, data paling minimal berapa, 25%, 50%, 75%, dan data maksimal. Terakhir adalah performa model. Pada bagian ini bisa kita lihat ini tampil kolom 1, kolom 2, yaitu kolom 1 ini, kolom 2 ini. Kolom 1 menampilkan akurasi menggunakan gauge dan number, hingga menampilkan plat ini, gambar ini, yang dimana merupakan confusion matrix, true positif, true negatif, false positif, false negatif. Di bawahnya ada menunjukkan fitur paling berpengaruh, kemudian importance, model name, step, classifier, lalu import pandas SPD, birthday data frames. Kemudian untuk membuat bar chartnya menggunakan ini, importance, feature orientation, dan semacamnya. Lalu ada SF info, menunjukkan info di sini. Dan yang terakhir merupakan kolom 1, kolom 2 yang menunjukkan sedikit dari info tentang model. Baik, sekian dari saya, Nabila Bandardian, NIM A11 2024 dari kelompok 1 dari mata kuliah penambangan data kelas 43 UG2. Terima kasih.